Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah online GET dan basis data teknik, di mana kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Nah, di sesi ke-6 ini merupakan kelanjutan dari sesi ke-5 kemarin. Kita masih membahas mengenai tahapan-tahapan pada pengembangan konsep produk. Kalau pada sesi kemarin kita membahas mengenai bagaimana proses identifikasi kebutuhan pelanggan, maka pada sesi kali ini kita mulai dari kelanjutannya, yaitu tahap kedua, yaitu spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk itu merupakan deskripsi akurat mengenai karakteristik atau fungsi yang dapat dilakukan atau dipenuhi oleh produk. Jadi dia punya istilah-istilah tertentu gitu ya, dimana biasanya perusahaan juga menggunakan istilah persyaratan produk, persyaratan pelanggan, dan lain-lain untuk spesifikasi produk ini. Nah, spesifikasi produk itu harus mengandung metrik dan nilai. Jadi metrik di sini adalah hal-hal spesifik atau item spesifikasi gitu ya. Jadi ada item-item spesifikasi yang kalau kita kumpulkan itu menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk ini ada dua jenis. Yang pertama adalah spesifikasi target dan yang kedua adalah spesifikasi akhir. Perbedaan keduanya ini lebih pada posisi penentuannya. Jadi spesifikasi target ini kita tentukan sebelum pembuatan konsep produk. Jadi kita tentukan terlebih dahulu dari identifikasi kebutuhan pelanggan kemarin, spesifikasi target yang ingin kita capai itu apa saja. Nah, nanti berdasarkan spesifikasi target itulah kita melakukan pembuatan konsep produk. Sedangkan spesifikasi akhir itu adalah spesifikasi produk yang sudah kita bakukan setelah konsep itu sudah dibuat, kemudian sudah dipilih dan sudah diuji. Jadi dia adalah penyempurnaan dari spesifikasi target berdasarkan hasil pengujian konsep. Nah, sedangkan tahapan untuk menyusun spesifikasi produk itu bisa Anda lihat pada tabel, di mana ada perbedaan mengenai spesifikasi target dan spesifikasi akhir. Pada spesifikasi target kita langkah yang awal yang kita lakukan adalah menyusun daftar metrik. Jadi item spesifikasi apa saja yang kita inginkan gitu ya, berdasarkan identifikasi kebutuhan pelanggan kemarin. Terus yang kedua kita kumpulkan informasi benchmarking, jadi mengenai produk-produk yang mungkin menjadi kompetitor dari produk yang akan dikembangkan. Setelah itu juga ditentukan target ideal dan target minimal yang bisa diterima oleh perusahaan, oleh tim pengembang produk tersebut. Dan yang terakhir evaluasi. Nah, sedangkan pada spesifikasi akhir, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama kita kembangkan model teknis produk. Jadi model teknis produknya seperti apa. Yang kedua, mengembangkan model biaya produk. Jadi apakah produk ini kan nanti harus masuk ke range biaya yang ingin kita capai gitu, karena harga jual itu kan harus disetting. Terus yang ketiga, kita perbaiki spesifik produk secara berkala berdasarkan hasil pengujian. Terus kita detailkan spesifikasi yang sesuai, yang perlu untuk didetailkan ya didetailkan. Baru yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasilnya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pembuatan konsep. Pada proses pembuatan konsep ini ada beberapa langkah, urutan langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mampu memperjelas problemnya atau masalahnya itu apa. Tim harus mampu memahami, terus menguraikannya dengan baik, terus fokus pada subproblem yang kritikal. Nah, dari situ kita kan dapatkan beberapa atau banyak subproblem. Nah, dari subproblem itu maka harus dicari solusinya. Nah, solusi itu bisa dicari dengan dua pendekatan. Yang pertama dengan mengeksplor
secara eksternal, yang kedua mengeksplor atau menggali secara internal. Secara eksternal itu bisa dilakukan dengan meminta pendapat dari lead user, pakar atau expert, terus mencari paten yang sesuai, literatur yang bisa digunakan, maupun melakukan benchmarking terhadap produk kompetitor. Nah, kalau kita mengeksplor secara eksternal, kita akan mendapatkan konsep solusi yang sudah ada atau existing solution. Sedangkan kalau kita melakukannya secara internal, itu bisa kita lakukan dengan brainstorming gitu ya, mencari ide baik secara individual maupun secara grup. Tentu di dalam tim atau di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dengan brainstorming ini secara internal, maka kita akan mendapatkan konsep-konsep baru yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, kemudian baik konsep yang sudah existing maupun yang baru itu bisa dikembangkan secara sistematis ya, baik melalui pohon klasifikasi maupun tabel kombinasi. Nah, ada perbedaan mendasar mengenai pohon klasifikasi dan tabel kombinasi ini di mana pohon klasifikasi itu dibuat dengan tujuan untuk membagi solusi-solusi yang mungkin menjadi beberapa kategori independen. Jadi membreakdown lah solusi-solusi yang ada menjadi subsolusi gitu ya, atau menjadi kategori-kategori yang bersesuaian. Sedangkan tabel kombinasi itu ditujukan untuk membantu tim dalam mempertimbangkan kombinasi antar ide secara selektif. Jadi kalau pohon klasifikasi itu kita masukkan ke solusi itu dalam kategori-kategori yang sesuai. Nah, setelah kita lakukan itu, kita bisa mengkombinasikan antar ide tersebut dalam tabel kombinasi. Nah, dari upaya explore tadi atau pengembangan secara sistematis tadi, kita diharapkan bisa mendapatkan solusi yang integrated. Jadi yang solusi yang terintegrasi, yang menyeluruh, yang kita jadikan pijakan dalam pembuatan konsep. Nah, tentu langkah terakhir seperti biasa, kita harus mengevaluasi kecukupan proses dan hasil atau solusi yang sudah kita peroleh tersebut. Jadi itu tahapan atau langkah-langkah kita untuk untuk melakukan proses pembuatan konsep itu sendiri. Setelah kita membuat konsep-konsep produk yang akan kita gunakan, kita masuk ke tahapan pemilihan konsep. Jadi pada saat pembuatan konsep harus diingat itu tidak ada konsep yang tunggal. Kita tidak membuat konsep satu terus kita jalankan, bukan. Tapi kita bisa memberikan tawaran-tawaran konsep yang mungkin bisa kita aplikasikan pada produk yang akan kita buat. Nah, karena konsep-konsep itu mungkin banyak sekali, banyak ide, banyak solusi yang ditawarkan, maka kita harus melakukan pemilihan konsep untuk memilih satu konsep yang nanti kita jalankan. Nah, untuk memilih konsep tentu terdapat metode-metode pemilihan konsep yang banyak digunakan oleh perusahaan. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah external decision. Jadi pemilihan konsep ini keputusannya diserahkan pada pihak eksternal, misalnya kepada pelanggan, klien, tim ahli dari pihak luar dan lain sebagainya. Jadi mereka kita mintakan pendapatnya, terus kita pilih pendapat paling kuat gitu ya. Terus yang kedua adalah product champion. Nah, di sini konsep-konsep itu dipaparkan, terus keputusan untuk memilih konsep itu diserahkan kepada anggota tim yang paling berpengaruh atau pihak pimpinan lah istilahnya gitu. Nah, jadi misalnya tim leadernya atau direktur perusahaan misalnya, itu yang akan menentukan konsep mana yang akan dijalankan. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat biaya. Jadi kalau memang keputusan itu ada di jajaran direksi misalnya, maka keputusan diserahkan kepada direksi. Yang ketiga adalah intuisi gitu. Jadi kalau Anda itu
intuisi ini berdasarkan perasaan atau pertimbangan personal, istilahnya gitu. Misalnya yang buat konsep itu grup kecil saja, usahanya juga usaha kecil, maka ya sudah, kita bisa jadi untuk memilih konsep produk yang akan kita jalankan itu berdasarkan perasaan juga boleh. Jadi berdasarkan pemikiran bahwa mana sih konsep yang kira-kira lebih baik, itu maksudnya dengan intuisi. Yang selanjutnya adalah multi voting. Jadi multi voting ini adalah pemilihan berdasarkan voting dari setiap anggota tim. Jadi setiap anggota tim dianggap memiliki hak suara yang sama. Nah, satu anggota itu diperbolehkan memilih lebih dari satu konsep. Misalnya 3 konsep lah gitu, 1, 2, 3 dengan urutan tertentu. Nanti diakumulasi hasil pemilihan itu, mana yang mendapatkan suara paling banyak, itulah konsep yang dipilih. Yang selanjutnya adalah online survey atau crowdsourcing. Jadi dilakukan melalui metode survei online. Nah, tentu ada perbedaan. Kalau mulai online survei ini, peserta surveinya bisa dari mana saja, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Yang selanjutnya adalah pros and cons. Jadi dilakukan pemilihan konsep itu dengan memetakan kekuatan dan kelemahan setiap konsep. Kemudian pemetaan itu dijabarkan kepada anggota grup, terus dipilih berdasarkan pendapat dari masing-masing anggota. Pendapat mana yang paling, nanti dipilih konsep mana yang paling punya kekuatan terbesar dan konsep mana yang kelemahannya paling kecil. Yang selanjutnya adalah prototype and test. Nah, ini yang sebenarnya cukup baik gitu ya. Jadi dilakukan pembuatan prototype atau perwarupa, terus diuji konsep prototipenya ini, prototype konsepnya itu diuji. Nanti berdasarkan hasil pengujian yang kinerjanya paling bagus, itulah yang dipilih gitu. Ini jadi kalau untuk produk-produk yang memang mahal atau perusahaan-perusahaan besar biasanya melakukan ini. Nah, yang berhak menilai atau menguji dalam prototype test ini tentu ya banyak pihak, baik eksternal maupun internal. Nah, cuma permasalahannya metode ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang terakhir adalah decision matrix. Jadi pada decision matrix ini pemilihan itu dilakukan dengan melakukan penilaian atas setiap konsep berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditentukan. Jadi kalau ini ada bedanya gitu ya. Kalau multi voting tadi itu voting saja, jadi setiap anggota tim itu sudah punya pemikiran sendiri-sendiri, terus mereka voting aja, ajar gitu. Kalau decision matrix itu setiap anggota tim diminta untuk menilai gitu, dengan kriteria penilaian yang sudah dibuat dan sudah ada pembobotan tertentu. Terus dia melakukan pemilihan gitu. Baru hasilnya itu diakumulasi mana yang nilainya konsep dengan nilai terbaik, itulah yang dipilih. Jadi agak berbeda konsepnya dengan multi voting, walaupun ada kemiripan bahwa pada situ setiap anggota tim itu punya kontribusi dalam memberikan penilaian terhadap setiap konsep yang akan dipilih. Nah, dalam tahapan pemilihan konsep itu sebenarnya ada 2 tahap utama yang dilakukan, yaitu konsep screening atau penyaringan konsep dan konsep scoring atau penilaian konsep. Nah, keduanya itu punya langkah-langkah yang sama sebenarnya, cuma beda penekanan pada langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah pertama membuat matriks pemilihan, terus menilai konsep yang ada, mengurutkan berdasarkan skornya, terus dikombinasikan dan diperbaiki konsepnya, terus dipilih salah satu atau lebih konsep sehingga kita bisa memilih mana yang akan dijalankan. Nah, ada perbedaan. Jadi ada konsep screening itu banyak konsep itu kita saring berdasarkan kesesuaian konsep terhadap satu kriteria.
tapi tanpa ada pembobotan atau penilaian khusus gitu lah. Itu konsep screening. Dan biasanya dari konsep screening itu tidak dipilih satu konsep yang terbaik gitu ya, cuma kita pilih beberapa konsep yang bersesuaian, yang paling sesuai dengan kriteria pemilihan. Baru kemudian pada konsep scoring atau penilaian konsep itu sudah ada pembobotan pada kriteria pemilihan. Nah, konsep yang lolos dari konsep screening atau penyaringan konsep itu kita scoring atau kita berikan penilaian atau pembobotan pada konsep scoring. Nah, dari pembobotan tersebut barulah kita pilih konsep dengan skor yang terbaik gitu, skor yang terbesar. Nah, itu yang kita pilih untuk dijalankan. Nah, tahapan terakhir dari pembuatan konsep ini adalah pengujian konsep. Nah, untuk melakukan pengujian konsep itu banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan, tapi yang harus diingat bahwa pengujian konsep itu tidak mutlak harus dilakukan gitu. Karena bisa jadi suatu produk itu tidak perlu dilakukan pengujian konsep, tapi diluncurkan untuk sambil diperbaiki di tengah jalan gitu ya, sambil jalan sambil diperbaiki. Itu sekarang banyak dilakukan oleh produk-produk aplikasi di internet, software. Jadi mereka meluncurkan tipe beta dulu gitu kan, mereka luncurkan, bisa di-download, terus minta pendapat gitu. Terus mereka luncurkan dan mereka perbaiki terus, mungkin setiap bulan atau setiap minggu gitu mereka perbaiki terus aplikasi tersebut sampai menjadi lebih baik. Di situ tidak ada pengujian konsep secara mendalam. Tapi untuk yang lain gitu, yang memang memerlukan pengujian konsep, maka harus dilakukan, bisa bahkan dibuat suatu prototipe untuk dilakukan tes atau pengujian khusus. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pengujian konsep ini ada sekitar 7 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pengujiannya. Pengujian konsep ini dilakukan untuk apa sih gitu, sampai seberapa tujuan yang ingin dicapai atau target yang ingin dicapai. Terus yang kedua, kita tentukan populasi surveinya. Maksudnya populasi survei di sini siapa yang terlibat dalam pengujian. Apakah cuma pihak internal atau juga pihak eksternal, misalnya pelanggan seperti lead user, expert atau para ahli dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu kita pilih format atau metode survei atau metode pengujian yang akan dijalankan. Nah, setelah kita menentukan populasi dan formatnya, baru kita komunikasikan kepada orang yang akan terlibat dalam pengujian tersebut. Ini pengujiannya seperti apa, targetnya seperti apa. Nah, setelah kita komunikasikan dan sudah jelas, maka responden itu diminta untuk melakukan pengukuran atau pengujian terhadap konsep yang sudah ditawarkan. Baru kita ukur hasilnya. Nah, terus kita harus interpretasikan hasil pengukuran atau hasil pengujian tersebut. Nah, dari situ kita akan mendapatkan seberapa sebenarnya kinerja suatu konsep yang akan dijalankan. Dan dari situlah terus kita lakukan evaluasi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tadi, maka kita kembali ke spesifikasi produk yang di awal tadi, bahwa setelah pengujian konsep kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan terhadap spesifikasi produk. Nah, jadi target awalnya A misalnya, terus kita lakukan pengujian, berdasarkan hasil pengujian itu kita bisa improve A ini menjadi spesifikasi yang lebih baik. Kemudian kita tetapkan spesifikasi tersebut sebagai spesifikasi produk akhir. Nah, seperti itu langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengujian konsep. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar, menempuh ilmu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita usahakan dalam pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.